fakta tuh nggak bisa dilawan dengan analisis. Pak Jokowi data abang kalau beda sering kalah dong berarti ya. Kalau data, iya dong. Kalau misalnya berbeda, saya kan punya keyakinan Jawa Tengah sulit untuk menang. Pak Jokowi punya keyakinan Jawa Tengah bisa menang berdasarkan pengalaman dia dan pengetahuan dia soal masyarakat Jawa Tengah. Menurut saya valid, lebih valid Pak Jokowi. Bahkan kadang-kadang beliau kan pura-pura nggak tahu. Oh gitu ya. Jadi gimana bagusnya? Padahal dia sudah tahu ini barang atau udah tahu lebih baik daripada kita. Dan itu merangsang lawan bicaranya untuk mengeluarkan semua ilmunya ini bang ya. Ilmu dan kemampuannya. Jadi Pak Jokowi itu cari teman berpikir. Kalau dia punya concern sama sesuatu itu dia mungkin panggil banyak orang. Nggak cuma kita bisa aja GR kita sebagai salah satu yang diundang. Tapi kan nggak cuma kita, pasti banyak yang diundang. Kita mengeluarkan ide, gagasan, analisis. Tapi Pak Jokowi kalau nggak sepakat dia challenge itu. Udah nggak ada uang lagi buat melanjutkan perjalanan. Jadi kereta cuma sampai di sini. Terus dia cuma ketawa, dia buka topinya. Ya kalau gitu harus nyumbang dong. Bisa nggak sumbangan dimulai dari ruangan ini? Di gerbong itu. Nyumbanglah itu wartawan-wartawan. Waktu itu setelah itu teman Ahok tuh juga mengikuti pola yang sama. Tren yang sama ya bang Tren yang sama. Halo sahabat isi, kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari Hasan Nasbi, mantan konsultan politik Jokowi saat tampil di podcast Total Politik terbaru bersama dua host andalannya Ari Putra dan Budi Adiputro. Pada kesempatan itu, Hasan Nasbi menceritakan soal sosok Jokowi yang banyak orang tidak tahu. Jokowi ternyata jauh lebih pintar dari banyak orang bayangkan. Termasuk mungkin lebih pintar dari Rocky Gerung, pengkritik garis keras Jokowi yang sering berargumen pakai asumsi dan imajinasi. Jokowi pada saat-saat tertentu bisa pura-pura bodoh dengan tujuan untuk menggali informasi dari lawan bicaranya. Bahkan Jokowi biasanya sudah lebih tahu dari lawan diskusinya. Jokowi pun orang yang rinci dan suka dengan analisa berbasis data lapangan. Bahkan analisa Jokowi lebih akurat seperti contoh keyakinan Jokowi Prabowo Gibran akan menang di Jawa Tengah. Padahal Hasan Nasbi sendiri sangat ragu Jawa Tengah bisa menang. Tak perlu berlama-lama, yuk kita saksikan bersama video berikut ini. Pak Jokowi nggak mungkin tersia-siakan. Bahkan kalau misalnya Pak Prabowo itu kan pengen lagi menghidupkan Dewan Pertimbangan Agung. Dan orang yang paling pas mengisi Dewan Pertimbangan Agung salah satunya menurut saya Pak Jokowi. Menurut pikiran saya. Jadi bukan lagi dalam kapasitas sebagai eksekutif. Bukan juga dalam kayak Singapura itu misalnya dulu senior minister. Senior minister, nggak begitu. Tapi kan kita kabinet presidensial ya. Kalau misalnya Lee Hsien Loong kan Juli atau Agustus ini kan selesai. Dia kan tetap jadi senior minister. Artinya fungsi eksekutifnya masih ada. Tapi menurut saya kalau kayak gini kan nggak mungkin ada fungsi eksekutif lain. Kalau ada fungsi eksekutif juga tabrakan dong. Artinya cuaca menasehati gitu dong seperti kata abang dong. Sebagai pensiunan ya. Ya cuacanya ya dalam frame kan menasehati kan, bukan melakukan hal. Ya walaupun misalnya ada yang kemudian menyatakan misalnya ya mubazir dong. Orang kayak Pak Jokowi kemudian disia-siakan gitu. Ya kan nggak disia-siakan. Tapi kalau dalam konteks mubazir bahwa Pak Jokowi harus terlibat lagi dalam politik praktis. Saya khawatirnya kontraproduktif. Karena gimana bang? Pak Jokowi ini kan figur yang kuat. Maksudnya tanpa backup politik aja Pak Jokowi jadi figur yang kuat kan. Pak Jokowi juga misalnya akan tetap dicintai masyarakat menurut saya. Karena ya ini kan sedikit lagi selesai Pak Jokowi tetap dengan approval rating yang tinggi kan. Artinya secara figur dia kuat kan apa? Backup dari masyarakatnya kuat dan besar. Kalau Pak Jokowi terlibat lagi dalam politik praktis, ada punya power dalam politik praktis, menurut saya pemerintahan presidensialnya ada challengernya karena dua orang itu pasti nggak mungkin, dua orang aja itu nggak mungkin bersama-sama terus-menerus kan. Pasti akan ada perbedaan pendapat. Nah, ketika perbedaan pendapat antara dua orang yang punya kekuasaan dukungan massa yang kuat kan, itu sebenarnya menurut saya mungkin akan membuat pemerintahan tidak terlalu efektif. Nah, Bang, sebelum kita ke situ, abang bilang berhenti dan ternyata banyak memberikan nasihat tadi kata Budi. Dan apa sih bedanya, Bang?
nasihat yang diberikan oleh profesional seperti Bang Hasan dengan nasihat dari seorang pensiunan eksekutif seperti Pak Jokowi ini kira-kira bedanya akan seperti apa gitu. Dan Abang kan kerjaan Abang outputnya nasihat banyak kan dari dulu kan. Iya, dari dulu menasihati ya. Iya, dari awal Abang berkarir di politik gitu. Kalau misalnya begini, ini kan otoritatif ya. Jadi kan bukan analisis lagi. Kalau saya kan ada data, ada fakta, ada kejadian, kemudian kita rumuskan analisisnya. Jadi ini lebih kepada meramal cuaca atau memberikan nasihat kalau cuacanya begini kira-kira kita akan seperti ini. Kalau misalnya pensiunan eksekutif kayak Pak Jokowi misalnya, itu otoritatif. Sebagian besar yang akan dilalui oleh presiden berikutnya pernah dilalui oleh beliau. Itu kan sama kayak Pak SBY, sebagian besar yang dilalui oleh presiden setelah dia pernah pernah lalu. Jadi ketika dia memberikan pandangan, itu pandangan dari orang yang pernah melalui itu. Pengalaman empirik ini Bang ya, yang mahal. Kalau saya ngelihat jurang dari atas ya, ini jurang nih kayaknya dalam nih, di dalam bawah mungkin ada ular, ada buaya segala macam. Bisa saja benar itu analisis, bisa saja salah. Tapi kalau Pak Jokowi sih, saya udah pernah melewati itu. Benar ada ular, ada apa, ada segala macam di bawah itu ada. Tapi ularnya nggak berbisa kok, aman, bisa dikondisikan. Misalnya gitu kan? Misalnya kayak gitu. Jadi dia ngasih point of view-nya beda dong, berdasarkan pengalaman. Dan menurut saya ketika misalnya dua hal ini berseberangan, analisis versi saya sebagai profesional dengan sebagai mantan eksekutif, jauh lebih otoritatif yang dari mantan eksekutif karena dia pernah melewati itu semua. Itu jadi yang profesional abaikan aja atau gimana? Kalau bertentangan nih, iya, bertentangan misalnya. Kalau saya sih memilih ini fakta tuh nggak bisa dilawan dengan analisis. Ini fakta ini, dan kadang-kadang ada hal-hal unik yang misalnya analisis nggak sampai ke situ. Dalam pengalaman Abang apa? Dulu ketika memberikan insight kepada seorang tokoh politik, pernah ada beda nggak sih dengan orang-orang yang ya dengan mereka sendiri yang udah memiliki pengalaman mungkin nggak dalam konteks pemerintahan ya, tapi dalam konteks misalnya pemenangan. Saya kalau ketemu dengan orang yang terbukti proven menang, itu analisis kita kayaknya tumpul karena dia punya point of view ya Bang ya. Punya pengalaman sendiri. Nggak bisa di daerah ini tuh seperti ini. Saya ngalami di sini tuh 3 periode, 2 periode ngalamin. Oh iya. Kalau begitu kan kita harus terima pengalamannya dia sebagai sesuatu yang jauh lebih berharga daripada point of view. Ya kita hanya melihat data-data, hanya melihat tulisan, bahan dan segala macam, hanya berbasiskan riset. Menurut saya ininya valid gitu. Apalagi di tangan orang misalnya gini, orang yang menyampaikan itu juga pintar. Maksudnya dia punya pengalaman dan dia bisa memformulasikan itu jadi sebuah konsep. Nah itu jauh lebih. Berarti sama Pak Jokowi data Abang kalau beda sering kalah dong berarti ya. Kalau data, iya dong. Kalau misalnya berbeda, misalnya Pak Jokowi bilang, misalnya Pak ini nggak bisa satu putaran. Kalau misalnya, bukan soal satu putaran. Kalau itu data saya yang benar. Tapi misalnya, Abang bilang bisa waktu itu. Iya kan dari awal bilang. Iya Jawa Tengah misalnya. Atau misalnya Jawa Tengah, ini misalnya, saya kan punya keyakinan Jawa Tengah sulit untuk menang. Pak Jokowi punya keyakinan Jawa Tengah bisa menang berdasarkan pengalaman dia dan kepengetahuan dia soal masyarakat Jawa Tengah. Menurut saya valid. Lebih valid Pak Jokowi. Kalau saya kan hanya berpikir satu Indonesia kita bisa menang satu putaran, tapi Jawa Tengah kayaknya mungkin harus lepas. Tapi buat Pak Jokowi ini Jawa Tengah bukan hanya bisa menang tapi harus menang, dan kemudian dia bisa buktikan itu. Sampai sesolo-solonya betul. Menang gitu. Jadi lebih valid karena ada pengalaman gitu loh, ada pengalaman untuk itu gitu. Jadi kita kadang-kadang harus tahu diri juga. Kita boleh analisisnya bagus, data-data lengkap, tapi ketika berhadapan dengan orang yang mengalami, mungkin gitu, ya memang jauh lebih valid orang yang mengalami. Ini kan nggak bisa kita jadi konsultan pernikahan aja. Kadang-kadang bisa aja kan meramu teori-teori jadi konsultan pernikahan, tapi orang yang pernah menikah itu bisa ngasih ini informasi lebih valid gitu loh. Ini nggak seperti yang ditulis itu gitu. Ini ada hal-hal lain yang mungkin bisa saja luput dari riset dan dari pengamatan gitu. Saya pernah Bang diminta Ari pidato di lamaran salah satu tim Total Politik kan.
Kasih nasihat pernikahan. Kasih nasihat. Bagus banget. Gara-gara nggak ada orang, Bang. Bagus nasihat. Siapa mewakili abang-abang nih? Gua lah paling abang-abang. Mungkin dia. Valdo Maldini belum datang. Saya mewakili keluarga waktu itu. Nggak mungkin lu kan waktu itu. Jadi gua lah sebagai kasih nasihat pernikahan. Kasih lah nasihat pernikahan, paten. Dan bagus, orang terkesima semua, Bang. Iya, itu bisa bagus tapi belum tentu valid. Betul, tepuk tangan. Tapi begitu terakhirnya saya kasih disclaimer, tapi saya belum kawin. Gak ada gunanya nasihat lu katanya. Nasihatnya pasti ada gunanya. Tapi ketika berhadapan dengan kenyataan, yang valid itu kenyataan tadi. Iya, minimal indah didengar ini, Bang. Gak segampang yang lu omongin, Alfonso. Kayak gitu-gitu. Jadi makanya saya bilang kalau misalnya Pak Jokowi yang jadi ketua One Team Press atau Pak Jokowi yang jadi ketua Dewan Pertimbangan Agung misalnya, kalau ingin itu dihidupkan lagi, ya sangat valid dan sangat sangat berbobot gitu loh. Ketika itu misalnya menjadi porsi yang berikutnya buat Pak Jokowi. Nah, Bang, Abang kan kenal Pak Jokowi itu menjelang Pilkada 2012 kan dulu kan, Pilkada DKI kan. Dan waktu itu Pak Jokowi udah 2 kali menang. Nah, kalau udah 2 kali menang ini buat apa lagi dengar Abang punya analisis ini gitu kan? Karena saya udah otoritatif nih, udah menang 2 kali. Nah, sementara gue minta data mentah aja. Bang Hasan kan belum pernah di pengalaman eksekutif, tapi sebagai seorang profesional, apa yang membuat Abang waktu itu akhirnya kayaknya Abang bisa meyakinkan Pak Jokowi untuk jalan bareng? Atau justru malah Abang di sana dalam pertemuan-pertemuan dengan Pak Jokowi membahas elektoral, sebagai orang yang punya track record bagus gitu ya di elektoral, Abang jangan-jangan cuma jadi quote unquote yes man-nya Pak Jokowi aja tukang cap. Paten Pak, udah paten. Nah, gitu-gitu udah. Tapi yang jadi ciri khas beliau itu kan open minded banget. Bahkan informasi dari banyak pihak tuh diserap semua. Bahkan kadang-kadang beliau kan pura-pura nggak tahu, oh gitu ya. Jadi gimana bagusnya, padahal dia sudah tahu ini barang atau udah tahu lebih baik daripada kita. Dan itu merangsang lawan bicaranya untuk mengeluarkan semua ilmunya ini, Bang ya. Ilmu dan kemampuannya. Jadi itu taktik lah untuk menyerap. Tapi yang saya alami sejauh ini memang Pak Jokowi itu cari teman berpikir. Kalau dia punya concern sama sesuatu itu dia mungkin panggil banyak orang. Gak cuma kita bisa aja GR, kita sebagai salah satu yang diundang. Tapi kan nggak cuma kita, pasti banyak yang diundang. Tapi kalau yang saya rasakan secara pribadi, memang kita punya banyak sekali kesamaan dalam cara berpikir, cara melihat masalah. Saya bawa data, dengan data itu saya punya kesimpulan. Pak Jokowi dengan informasi yang dia miliki, dengan pengalaman yang dia miliki, dia juga punya kesimpulan. Kesimpulan ini tidak selalu 100% sama, tapi lebih sering cocok. Artinya beliau juga waktu itu ketika misalnya tahun 2012, tahun 2014, tahun 2019, kita memang lebih sering bertukar pikiran dan banyak cocoknya. Dan menurut saya juga cara Pak Jokowi melihat persoalan itu sama dengan saya, karena kita lebih cenderung melihatnya dari sisi lapangan. Jadi bukan hanya komunikasi tapi lapangan tuh harus kuat. Di media sosial tapi di lapangan tetap harus kuat. Nah, ini Pak Jokowi kekuatannya gitu. Dia kekuatan lapangannya itu yang luar biasa. Jadi tidak hanya di media Pak Jokowi. Dan agak cocok sama penasihat-penasihat beliau yang lebih menekankan tim infanteri ini, Bang ya. Tim-tim lapangan itu. Tim lapangan. Nah, tim lapangan ini harus disupport sama kemudian oleh tim media, sosial media yang memadai, yang kuat gitu. Makanya tapi kalau cuman kuat di sosial media, di lapangan yang nggak ada kan kopong juga, apa yang mau kata-kata mutiara aja isinya nanti sosial medianya kan kayak gitu. Jadi Pak Jokowi lebih gitu. Jadi kalau pengalaman saya mungkin kita nggak yes man, kita mengeluarkan ide, gagasan, analisis, tapi Pak Jokowi kalau nggak sepakat dia challenge itu. Oh, pernah terjadi kayak gitu, Bang? Wah, itu juga sering. Berkali-kali lah dia challenge itu. Boleh dia tahu nggak, Bang, yang paling monumental apa, Bang? Apa? Di DKI dulu udah lama lah. Ini yang Abang, udah lama aja. Yang bisa didesklasifikasi. Kalau yang paling di-challenge oleh Pak Jokowi, tapi bukan yang dari saya ya. Yang di-challenge Pak Jokowi itu adalah ide orang dulu waktu itu untuk pasang baliho, untuk pasang media luar ruang untuk tahun 2012. Tapi itu bukan ide saya. Untuk pasang iklan TV banyak-banyak itu Pak Jokowi enggak. Dia percaya dengan kalau untuk level DKI aja belusukan cukup kuat untuk menarik simpati warga. Jadi dia dengan kekuatan belusukan. Jadi nggak ada baliho Pak Jokowi sama sekali, billboard sama sekali nggak ada. Itu dia challenge. Dan dia punya tenaga untuk itu. Dan dia punya tenaga untuk itu gitu.
Jadi itu udah dia buktikan gitu. Gitu. Kayak misalnya enggak, saya mau pakai baju ini terus menerus, itu kan dia challenge ide orang untuk pakai tampilan yang baju kotak-kotak tuh gimana sih Bang? The story-nya Bang sebenarnya yang akhirnya jadi fenomenal. Ini kan Abang ada juga kan di sekitar situ kan waktu iya, itu. Pak Jokowi itu sebenarnya memang sudah punya preferensi soal model, style, gaya, genre pada saat itu. Tapi memang kan Pak Jokowi tidak punya persiapan baju yang apa ya? Ya nggak persiapan lah. Pak Jokowi dulu ya sebegitulah di Solo bajunya begitu. Nah, untuk Jakarta dia pengen dapat sesuatu yang unik, yang mencerminkan keberagaman. Salah satu ajudan beliau namanya Hanggo waktu itu beli di basement Pasar Festival ada baju, dan ada beberapa pilihan yang diambil waktu dulu adalah baju kotak-kotak. Pasar Festival Kuningan Bang. Oh, bukan Pasar Festival, apa? Ambasador. Mall Ambasador. Nah, itu yang dibawa. Tempat beli DVD bajakan ini. Dan Bang. terus pas dia lihat yang kotak-kotak itu, yang macam-macam warna itu, dia suka baju itu. Saya mau pakai ini terus-menerus. Saya mau pakai ini. Nah, saya nambahin, Pak, kalau ini diproduksi massal jangan dibagiin gratis, tapi dijual. Kenapa katanya? Karena kalau kita jual, Pak, kita nggak cuma dapat uangnya, Pak. Uangnya mungkin nggak seberapa, tapi kita pasti dapat suaranya, Pak. Kalau dia mau beli ini baju, kita nggak cuma dapat uangnya, tapi kita juga dapat suaranya. Jadi kira-kira kayak gitu. Berarti di kotak-kotak ini Abang kayak Henry Ford lah ya. Kenapa? Memasalkan mobil, kan Henry Ford bukan penemu mobil tapi memasalkan mobil kan. Memasalkan dan memasarkan. Iya, mengindustrialisasi kita mobil. Harus jual ini, Pak. Kalau orang mau beli ini baju kotak-kotak ini, orang mau beli, Pak, kita dapat suaranya juga, Pak, nggak cuma uangnya, Pak. Iya, dan meskipun buat itu era sosial media belum terlalu paten seperti sekarang, orang merasa FOMO Bang kalau nggak ikut pakai dan ikut beli ya, Bang. Tapi sebagai politisi yang udah menang 2 kali, apa yang menurut Abang yang membuat Pak Jokowi percaya dengan beli ide itu? Karena beli baju ini kan nggak masuk akal bagi politisi. Saya juga nggak tahu kan ide itu gini. Jadi waktu itu saya kasih cerita soal calon presiden Amerika. Siapa nih lawannya John Dewey ini? John siapa? Penerusnya si Roosevelt ini. Roosevelt kan meninggal, terus wakilnya yang Teddy apa Franklin lah? Truman, Harry S. Truman. Truman itu sebagai wakil presiden dia kan keliling-keliling hampir nggak ada uang, sumbangan ke dia kecil lah. Sampai suatu saat keretanya harus berhenti. Ini di filmnya kereta, begitu. Keretanya berhenti, terus dibilangin sama timnya, Pak, kereta nggak mau jalan lagi, kenapa? Dia bawa rombongan banyak tuh, rombongan wartawan, rombongan apa segala macam. Udah nggak ada uang lagi buat melanjutkan perjalanan, jadi kereta cuma sampai di sini. Terus dia cuma ketawa, dia buka topinya. Ya kalau gitu harus nyumbang dong. Bisa nggak sumbangan dimulai dari ruangan ini di gerbong itu. Nyumbanglah itu wartawan ikut dia $1. Jadi berita cuy. Jadi berita dimuat di media masing-masing wartawan tuh, mereka nyumbang tuh. $1, $5, $3 buat headline ya. Hari Truman ini. Terus jadi headline di semua media. Besoknya itu pos datang ke kantor Partai Demokrat, ke tim sukses segala macam, kirim $1, $2, $3. Uangnya mungkin ya oke lah untuk bantu dia kampanye, tapi sebenarnya bukan uang $1 itu yang penting. Dia kirim $1 sesuara-suaranya dia dapat. Orang kirim $3 ya sesuara-suaranya dia dapat. Jadi dia menang tuh bukan karena dolar yang dikirimin oleh orang-orang itu oke membantu, tapi itu kan kecil. Maksudnya jumlah $1, $2 dikirim, tapi begitu banyaknya kartu pos dan uang cash yang datang pada waktu itu untuk menyumbang, itu jadi bukti bahwa kamu tidak hanya dapat surat ucapan simpati, kartu pos simpati, kamu juga dapat suara orang yang ngirim itu. Nah, sebenarnya dalam bentuk lain ini jual baju nih kan nggak biasa di sini. Jual merchandise gitu. Tapi kalau ada orang yang mau beli ya merchandise, keluar duit buat beli merchandise, ya dia nggak cuma kasih uang kamu, dia juga kasih suara buat kamu. Yang faktanya banyak banget yang beli waktu itu. Banyak banget. Dan itu beli dijual orang. Bang, dijual di Tanah Abang orang jual itu tuh. Saya ingat ada berita yang menjelaskan baju itu diborong di Tanah Abang. Iya, dan kalau nggak beli FOMO pada waktu itu. Kotak-kotak. Jadi sama kayak politisi dengan buku Bang ya. Banyak kan politisi bikin buku itu untuk biar bagi-bagi kan, dia bagi-bagiin ke relasi, dia bagiin. Jual. Tapi ada juga politisi yang dibikinin buku
bukunya masih pre-launching udah ludes. Akhirnya langsung cetakan kedua lagi, ludes lagi. Itu kan dia dapat. Asal nggak diborong sama kapital besar ya. Enggak. Asal tapi dibeli oleh masyarakat umum, itu. Dan akhirnya di sosial media orang-orang anak-anak muda segala macam foto dengan sambil baca buku ini. Namanya mentalita Korea ini Bang, buku. PR-nya Bambang Pacul. Iya. Tutup aja numpang kan. Itu kan maksud gua kalau nyambung cerita industrialisasi Bang Hasan. Tapi gitu. Itu bisa nggak Bang? Kita Kayak bukunya Komandan Pacul ini kita harus membiasakan contoh gitu. Nanti sekarang kan belum bisa kayak gitu ya, seperti itu. Tapi kita juga harus membiasakan nanti bahwa jangan cuma marah-marah sama oligarki. Saya udah pernah bilang deh gini. Tapi kalau Anda mau punya pemimpin yang versinya masyarakat, Anda harus mau membiayai kampanye politik dia. Mau menyumbang dia, entah beli merchandise kah, menyumbang kah, atau apapun itu. Ya. Tapi kan di kita ini perlu lemas deh nih. Di kita ini kan perlu ada taktik, cara, strategi marketing supaya orang mau seperti itu. Dan nggak selalu berhasil. Kadang-kadang kekuatan figur itu juga menentukan. Misalnya tiba-tiba orang jual merchandise saya, belum tentu dibeli sama orang. Siapa ini? Ada kawannya Budi, YouTuber Bang. Iya. Mau baju YouTuber. Ya, itu siapa gitu? Nanti deh kita bicarakannya. Siapa? Hah? Yang ada bajunya, mukanya di baju yang lu selalu bilang. Dibeli orang nggak? Dibeli orang nggak tuh? Oh ada ya, lebih ke teman dia sih. Abang pernah diwawancara kok sama beliau. Oh. Ya muka abang nggak terlalu sumringah lah. Kok kamu nggak pernah senyum? Kayaknya kenapa nggak senyum Anda? Ya, saya sakit. Abang ingat kan? Tapi ya menarik Bang. Akhirnya Pak Jokowi makan cerita Bang itu. Di ide itu dia terima. Jadi itu bukti bahwa dia open minded. Dia terbuka untuk ide baru. Yang dia juga punya pengalaman untuk itu dan dia sepakat untuk itu gitu. Jadi nyambung lah, lebih sering nyambung lah. Waktu itu setelah itu teman Ahok tuh juga mengikuti pola yang sama, tren yang sama ya Bang. Tren yang sama dan dengan nilai penjualan yang jauh lebih besar. Cuma dia kalah gitu. Iya. Maksudnya sumbangan publiknya banyak sekali tapi ya kalah. Bang. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa setuju dengan pandangan Hasan Nasbi? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.